Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Link Schemes dan apa bahayanya Link Schemes bagi SEO. Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai Google Link Schemes dan bahayanya buat teman-teman SEO. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya, yaitu pertama, apa itu Google Link Schemes? Jadi kalau bahasa Indonesianya ya Google, ya skema link Google ya, skema tautan Google gitu. Oke. Jadi pengertiannya, Google Link Schemes ini adalah setiap link yang ditujukan untuk memanipulasi PageRank atau peringkat situs di hasil penelusuran Google. Nah, jadi seluruh link yang tujuannya untuk memanipulasi peringkat itu bisa digolongkan ke dalam link scheme. Jadi ini penting banget buat teman-teman SEO karena sangat berhubungan erat dengan aktivitas link building yang teman-teman SEO lakukan. Jadi kalau teman-teman itu nggak mengenal apa itu link schemes, maka link building yang teman-teman lakukan bisa aja terjerumus pada link schemes yang efeknya buruk buat SEO teman-teman. Sedangkan link building itu adalah proses untuk membangun backlink ya. Menurut Google, tahun 2016 silam, Google itu pernah menyatakan bahwa link itu adalah salah satu dari 3 faktor terpenting dalam faktor ranking Google. Jadi wajar aja kalau banyak sekali teman-teman SEO yang berlomba-lomba membangun backlink. Nah, sekarang apa dampak buruk dari link schemes ini? Nah, teman-teman harus tahu bahwa definisi link schemes ini sangat umum ya. Jadi ada banyak sekali links yang tergolong dalam link schemes. Karena link schemes ini melanggar panduan webmaster Google, maka dapat dikenai Google Manual Action. Nah, saya pada video sebelumnya udah menjelaskan apa itu Google Manual Action ya. Saya juga ada membuat artikel dan video mengenai Google Manual Action ini. Teman-teman bisa cari di Google kalau pengen penjelasan yang lebih rinci. Tapi yang jelas, Google Manual Action ini ujung-ujungnya bisa menghapus website teman-teman dari indeksnya Google. Nah, kalau website teman-teman itu nggak ada di indeks Google, tentu aja website teman-teman itu nggak mungkin muncul dalam hasil pencarian Google. Jadi bahaya banget ya. Nah, kemudian kita langsung masuk aja. Biar teman-teman nggak bingung gitu ya, kita langsung masuk aja ke contoh dari Google Link Schemes. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa contoh-contoh ini saya ambil langsung dari dokumentasi Google. Jadi bukan saya bikin sendiri ya. 100% berasal dari Google. Oke, yang pertama, Google sebutkan bahwa segala bentuk jual beli link. Contohnya itu menukar uang dengan link. Jadi kalau teman-teman bayar, kemudian teman-teman dapat sebuah backlink, maka itu termasuk link schemes. Kemudian menukar barang atau layanan untuk link. Nah, itu juga termasuk ya, barter. Artinya teman-teman nggak dapat uang, tapi dapat barang atau layanan demi sebuah link. Nah, itu juga link schemes. Kemudian mengirim produk gratis kepada seseorang sebagai ganti tulisan mereka tentang produk tersebut yang menyertakan link. Nah, bayangin, ini juga termasuk link schemes. Nah, selain itu, tukar-menukar backlink yang berlebihan itu juga termasuk link schemes. Ini sering banget terjadi di komunitas teman-teman blogger. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai masuk dalam skema tautan ini. Oke, contoh lainnya itu adalah pemasaran artikel yang berskala besar atau penulis tamu. Nah, penulis tamu ini adalah penulis dari luar organisasi kita, kemudian dia nulis sesuatu pada blog kita, kemudian menyertakan link. Nah, itu bisa jadi masuk ke link schemes Google. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pemasaran artikel, artinya artikel berbayar, itu menjadi salah satu sumber penghasilan dari para blogger. Ini relatif harganya jauh banget itu ya, kisarannya ya. Ada yang 100 ribuan, tapi ada juga satu artikel itu bisa jutaan harganya. Tapi teman-teman harus ingat, kalau pemasaran artikel ini berskala besar, maka bisa masuk dalam link scheme. Nah, contoh nyatanya itu adalah My Blog Guest pada tahun 2014. Jadi udah lama banget ya. Nah, ini contohnya dari artikel Search Engine Land. Nah, ini dikabarkan bahwa Matt Cutts itu dulu karyawannya Google ya. Itu menjelaskan bahwa My Google Guest itu mendapat penalti dari Google. Nah, bahkan publishernya juga kena gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwa teman-teman nggak hanya penyedia blog guest aja yang bisa kena penalti dari Google. Kita juga pemakainya atau publishernya itu juga bisa dapat penalti dari Google. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa akses berita ini pada
pada link berikut ya. Oke, ini contoh pertama. Ini udah lama ya, tahun 2014. Nah, ada contoh kedua, masih dalam hal pemasaran artikel yang besar-besaran. Ini baru banget, ini tahun 2020. Nah, ini dilakukan oleh Semrush. Nah, bayangin ya, Semrush. Buat teman-teman yang belum tahu, Semrush itu adalah aplikasi SEO ya, SEO tools yang terkenal banget, tapi ternyata mereka pernah melakukan kesalahan, yaitu membuat layanan guest post. Nah, teman-teman bisa tebak ya, apa reaksi Google. Nah, jadi ketika itu, John Mueller dari Google itu langsung menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam jenis tautan yang tidak wajar dan bisa jadi akan memicu tindakan dari tim web spam. Pemberitahuan ini John Mueller sampaikan pada salah satu tweetnya pada tanggal 4 Juni 2020. Nah, kira-kira apa yang terjadi berikutnya? Nah, ternyata pada tanggal yang sama, Semrush langsung menutup layanan tersebut pada hari yang sama ya. Jadi, betul-betul sangat mengkhawatirkan hal ini ya. Jadi, ini pelajaran yang buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang juga memberikan layanan serupa, nah harus pikir-pikir ulang gitu ya mengenai layanan ini. Apalagi teman-teman membukanya secara luas kepada banyak orang. Nah, kalau ini terdeteksi oleh Google, maka bisa jadi teman-teman kena hal yang serupa seperti My Blog Guest itu. Dapat penalti dari Google atau manual action gitu ya. Oke, itu adalah salah satu contoh skema backlink yang pernah terjadi ya. Oke, ada beberapa yang lain. Contohnya itu adalah, nah ini, program atau layanan link otomatis. Nah, ini adalah perangkap yang paling berbahaya buat SEO pemula. Nah, ini biasanya disebutkan oleh para master SEO. Ini nggak tahu ya, master SEO-nya dalam tanda petik ya. Jadi, kadang ada master SEO yang mengatakan bahwa dirinya master, tapi memberikan anjuran untuk menggunakan program atau layanan link otomatis. Nah, ini bahaya banget ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan program seperti ini atau layanan seperti ini, dan kemudian Google mendeteksi bahwa itu adalah skema tautan atau skema link, maka website teman-teman bukannya naik, tapi bisa aja langsung hilang dari hasil pencarian Google. Biasanya, program atau layanan ini menawarkan backlink otomatis dengan cepat dan mudah dan murah lagi. Nah, ada banyak tawarannya ya, dan tawarannya biasanya sangat menggiurkan gitu ya. Dan bisa saja, kalau teman-teman menggunakan jasa ini atau aplikasi ini, itu website teman-teman bisa naik dengan cepat rankingnya. Nah, tapi teman-teman harus ingat, karena naiknya dengan cepat, itu bisa turunnya bakal cepat juga gitu ya. Bahkan turunnya itu bakal hilang sama sekali dari Google. Nah, itu jadi efeknya sangat mengerikan. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan tawaran seperti ini. Nah, ingat bahwa ini hanyalah keuntungan sementara atau keuntungan jangka pendek yang ditawarkan oleh para master SEO. Dan keuntungannya buat mereka gitu ya. Mereka dapat uang dari para SEO pemula tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Nanti SEO pemula itu yang nggak tahu apa-apa, websitenya bakal di-banned oleh Google dan nggak muncul pada hasil pencarian Google. Nah, itu efeknya jangka panjang banget gitu ya, dan akan sangat bermasalah gitu. Nah, itu. Kemudian contoh lainnya itu mengenai skema backlink ini adalah backlink yang wajib yang dilakukan dalam perjanjian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah backlink yang menjadi bagian syarat layanan atau kontrak atau perjanjian dalam sebuah layanan gitu ya. Kalau biasanya mungkin apa ya, seperti script gitu ya. Kalau teman-teman pakai WordPress, biasanya ada script yang memasukkan backlink secara otomatis, dan itu nggak bisa diotak-atik backlinknya. Backlink yang seperti ini adalah backlink yang menyalahi kebijakan Google. Nah, ini berbahaya buat teman-teman yang install aplikasi tersebut, dan berbahaya juga buat orang-orang yang menyediakan aplikasi tersebut. Jadi kedua belah pihak bisa dapat manual action dari Google. Nah, teman-teman harus tahu bahwa jenis backlink itu ada 4 ya. Ada sponsored, ada UGC, ada nofollow, dan ada dofollow. Saya juga udah membuat video khusus mengenai 4 jenis backlink ini. Teman-teman tinggal cari aja di Google atau di YouTube, itu ada ya. Teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Yang jelas, agar backlink seperti ini tidak menyalahi peraturan Google, maka backlink seperti ini harus menyertakan opsi buat pengguna untuk mengubah jenis backlinknya. Nah, kalau jenis backlinknya ini bisa diubah, maka tidak menyalahi peraturan dari Google. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih backlink yang benar menurut Google? Nah, jawabannya cuma satu ya. Jadi, backlink yang diperoleh dari konten yang relevan, unik, dan berkualitas. Nah, jadi bukan backlink yang teman-teman buat sendiri atau backlink yang teman-teman bayar untuk mendapatkannya, tapi backlink yang didapat secara natural, yang didapat dari konten yang relevan yang udah teman-teman buat. Jadi,
Kalau konten teman-teman itu berkualitas, relevan, dan unik, maka orang dengan sukarela akan memberikan backlink. Jadi teman-teman tinggal buat konten yang berkualitas, yang betul-betul teman-teman lakukan riset pada konten tersebut, dan insya Allah nantinya konten tersebut akan menghasilkan banyak backlink buat teman-teman. Nah, oke, mungkin itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman harus hati-hati dengan skema backlink ini agar segala daya upaya SEO yang teman-teman lakukan itu dapat berefek positif. Nah, oke, mungkin itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.